Ya, Bu. Bapak Ibu ya. Kita yang dari UIN kayaknya belum ada mahasiswa PPG di luar Daljab ini, di luar jabatan ini. Tetapi kalau Daljab, insya Allah mahasiswa UIN-nya seperti Bapak Ibu semua ini sudah banyak ya. Nah, kalau di sekolah kami di SD 47 itu menerima mahasiswa yang benar-benar mahasiswa lah ya. Belum pernah mereka menjadi seorang guru. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang LK4. LK4 ini judulnya pengolahan hasil asesmen dan penyusunan laporan hasil asesmen. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, 2 hari yang lalu kita sudah mengerjakan asesmen mulai dari asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya, ada 3 yang kita kerjakan kemarin. Dan saat ini adalah tahap untuk kita bisa mengerjakan laporannya atau hasilnya. Hasil dari asesmen yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, jujur saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam untuk tingkat SD, kalau dibentukkan dalam sebuah lapor atau buku lapor, saya tidak pernah mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Karena kita di SD itu fokus kita hanya sebagai guru bidang studi. Ya. Berbeda mungkin dengan tingkat SMP atau SMA atau SMK. Pasti Bapak Ibu ada yang menjadi wali kelas. Benar? Benar. Nah, yang menjadi wali kelas pasti mereka berjibaku dengan pembuatan lapor. Ya. Nah, pasti mereka udah paham duluan. Ya, Bapak Ibu ya. Pak Hadi, wali kelas atau tidak Pak Hadi? Oh ya. Ya, di sini ada yang menjadi wali kelas? Ada yang menjadi wali kelas? Ada, Bu. Ada, ya. Kalau saya terus terang di SD itu hanya sebagai guru bidang studi. Nah, kalau di SMP, SMA yang saya katakan tadi, pasti nanti akan ditunjuk menjadi seorang wali kelas. Nah, tidak apa ya, tidak jadi masalah. Nah, baik, untuk pengantar pada hari ini, setiap asesmen yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk mengetahui ketercapaian. Ketercapaian apa Bapak Ibu? Kompetensi ya oleh peserta didik. Ya, kita tuh pengen tahu ketercapaian ya dari berdasarkan hasil penelitian, hasil penilaian yang kita pengen tahu itu adalah ketercapaian dari kompetensi peserta didik kita. Ya, untuk apa kalau kita cuma melakukan asesmen kalau dibiarkan saja? Pasti kita pengen tahu hasil dari yang siswa kita lakukan itu. Nilainya berapa, predikatnya apa, pasti itu yang kita kejarkan ya Bapak Ibu? Ya. Nah, hasil itulah nanti yang akan kita cantumkan di lapor siswa atau peserta didik kita. Nah, guru tidak hanya memerlukan instrumen asesmen yang tepat, namun kita juga memerlukan yang namanya rubrik penilaian. Nah, di LK ini ada disuruh kita mengerjakan rubrik enggak Bapak Ibu? Ya. Sudah ada buka LK ya? LK 4? Belum. Baru proses Ibu. Sudah lah, tidak apa-apa lah. Di rubrik itu nanti akan kita cantumkan deskriptor atau deskripsi. Deskripsi itu adalah berupa adalah berupa narasi. Narasi itu kata-kata ya.
Sambil ngajar Pak Ali, maaf ya. Lagi di kelas. Jadi ada agak berisik. Nah, deskriptor atau deskripsinya itu merupakan narasi yang kita ambil dari mana? Dari indikator-indikator tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, dengan deskriptor yang baik, guru dapat secara tepat menggambarkan setiap tingkat pencapaian kompetensi setiap peserta didik. Nah, dengan demikian dapat diperoleh hasil asesmen yang dapat diakui keabsahannya. Nah, asesmen yang tepat untuk kita cantumkan di lapor adalah asesmen apa Bapak Ibu? Formatif. Asesmen yang Formatif. tepat yang kita cantumkan di lapor. Formatif. Formatif. Asesmen sumatif. Sumatif dan formatif. Ya. Asesmen formatif dan sumatif. Tapi yang sumatif itu akan kita cantumkan di dalam lapor. Nah, kita ketika melaksanakan asesmen, kan banyak itu Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan asesmen sumatif, itu kan banyak indikatornya, ya kan? Atau tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Ya kan? Nah, misalnya lingkup materi kita itu ada 5. Untuk semester 1 itu ada 5 lingkup materi. Nah, di dalam lingkup materi itu banyak pula cabangnya. Ya, banyak pula tujuan TP-nya atau indikatornya banyak juga. Nah, itu bagaimana nanti cara kita dalam penyusunannya? Nah, pada tahap ini Bapak Ibu bekerja untuk membuat rubrik penilaian. Ya, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, kemudian nilai semester 1, kemudian kumulatif semua nilai. Nah, itulah yang akan kita jadikan nilai di dalam lapor. Ya, Bapak Ibu ya? Nah, oke, lanjut. Selanjutnya mengenai asesmen ini, pengolahan hasil asesmen untuk lapor. Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil sumatif. Ya, terdapat 2 jenis data. Ada 2 jenis data yang akan kita pakai di dalam menghasilkan hasil asesmen. Ya, yang pertama berupa angka atau sering disebut dengan kuantitatif. Ya. Kemudian, jadi kalau angka ini terdapatlah 70, 75, 80. Nah, itu merupakan bentuk angka atau kuantitatif. Serta data yang berupa narasi atau kualitatif. Narasi itu adalah deskriptor atau deskripsi yang kita dapat dari indikator atau tujuan pembelajaran. Ya, jadi ada 2 jenis data yang kita pakai ketika kita menganalisis. Ya, yang pertama apa tadi? Berupa angka, kuantitatif. Yang kedua, data narasi atau kualitatif. Nah, Ibu sudah ada buka-buka modul? Belum. Belum? Masya Allah. Di situ ada Bapak Ibu lengkap. Ada contoh data kuantitatif. Ya, ada contoh data kuantitatif. Pak Hidayah bisa nge-share itu enggak, Pak? Modul. Bisa nge-share modul enggak, Pak? Modul, Bu ya. Tunggu, Bu. Ya, modul
Kita cari bagian hasil. Tak tolong ya, Pak. Sini. Jangan lama-lama ya. Ada, Pak? Ada, Pak? Nampak tak Bapak Ibu? Oh, mana Nampak, dia? Pak. Nampak, Pak. Lagi cari nih Bu. Halaman berapa itu, Pak? Nah, di bagian itu, Pak, ada contoh data kuantitatif. Contoh data kuantitatif di LK 4. LK Di LK 4. 4. Ini LK berapa ini? LK Ya, 4. Halo, Mak. Halo. Halaman 214 ya. Mana Halaman di 2014 ya? coba Oh, dekat Simparau, ingat dong. 108. Halaman berapa Bu? Soalnya di laptop saya ada nyimpan pula, Bapak. Mohon maaf. 214, Pak. Halaman 200. 214. Ah, itu tuh, turun. Naik. Tadi nampak. mana? Tadi. Ada tulisannya contoh data kuantitatif. 216, Pak. 200? 216. Oh, 16. Ya, bukan. Hah? Di halaman 188. Oh, Saya nengok dari HP ini, Bapak Ibu. 188. Saya ada nyimpan pula di dalam sini. Ini LK 7. ini 8. Oh, no. Ya, Bu. Halaman 188. Diketik aja. 188. Ketik halaman 188. Halamannya diketik aja, Pak. Nah, itu dah. Ini nah 188. Nah, Oh, bukan nih. Bukan. Bukan itu ya. Ya. Nah, sambil Pak Hidayah nyari, yang contoh data kuantitatif itu pertama kolomnya nama peserta, nah ini Bu. kemudian Hop. ini nih. Iya, ya. Ya. Ya, betul. Contoh data kuantitatif berarti kita menggunakan angka, ya. Kita menggunakan angka. Ini sumatif lingkup materi. Sumatif lingkup materinya berarti di situ ada 4 materi. Ya, Bapak Ibu ya. Halo. Ada 4 materi yang diangkat di dalam contoh data kuantitatif ini. Yang pertama, sumatif 1 melakukan penjumlahan bilangan caca. Sumatif 2 lingkup materinya
mengukur panjang dengan dengan satuan baku. Sumatif 3, menguraikan ciri bangun datar. Yang keempat, sumatif keempat, Ini diisi dulu. pola bilangan. Nah, ini nama peserta dibuatlah Ya atau tidaknya ya. mana? Sudah kita Ya. dapat nilai Ya. dari Tulis masing-masing samping. siswa Tidak muat berdasarkan 4 lingkup materinya. Nah, kita melaksanakan sumatif 1. Berarti ini bisa jadi dia melakukan sumatifnya per bulan, ya, dalam bentuk ulangan bulanan, ya, Bapak Ibu ya. Ada kita melakukan ulangan bulanan kan? Ya, dapatnya nilainya 85. Nah, bulan berikutnya dia mengadakan sumatif 2, mendapatkan nilai 83. Sumatif ketiga dia mendapatkan nilai 60. Si Al ini ya. Keempat, sumatif 4 dia mendapatkan nilai 84. Nah, ini dijumlahkan dan dibagi 4. Hasil nilai akhirnya 78. Ya, setelah ditambah dibagi 4, hasil nilai akhirnya 78. Kemudian non tes ini ada boleh dilaksanakan, boleh tidak. Berarti seperti hafalan atau karya gitu. Kemudian yang tes, dia melaksanakan sumatif akhir semester, ada melaksanakan tes. Ya. Dapat nilainya 75. Berarti samain dengan buku. Ini ujian semester. Ya, Bapak Ibu ya. Dapat ujian semester nilainya 75. Nah, jadi ini ditambah 78 tambah 75 bagi 2. Nilai akhirnya, rata nilai akhirnya adalah 76,5. Itu kalau data kuantitatif. Coba turun Pak, ketemu enggak data kualitatif? Data kualitatif. Ya. Tak nampak, matup gelap nian. Apa namanya tuh? Nggak kebaca ya Bapak Ibu ya? Saya Iya, nggak kecil Bu tulisannya. Nah, pokoknya kita harus memahami tadi lah ya, kalau kuantitatif berupa angka, kalau kualitatif berupa narasi. Nah, ketika dilapor, kedua-duanya kita pakai. Benar? Ya, Bu. Ya, karena dia apa? Dilapor kurikulum Merdeka, hampir sama lah dengan kurikulum K13 ya. Ada deskripsinya. Nah, deskripsi itu kita dapatkan dari indikator atau tujuan pembelajaran. Ya, sesuaikan. Misalnya yang nilai yang tinggi itu adalah lingkup materi tujuan pembelajaran bab 1. Berarti itu yang kita tulis deskripsi atau narasinya. Ya. Boleh berapa deskripsi atau narasinya? Boleh 2, boleh 3, boleh 1 juga. Mana yang tertinggi? Mana yang terbaik dari siswa kita tersebut? Ya, Pak Ibu ya, kalau dalam pembuatan lapor. Nah, di situ nanti ada bentuk lapor enggak Bapak Ibu? Ada ketemu bentuk lapor enggak? Ada Pengolahan lapor. Ada di LK. Temu enggak Pak Fitra? Titik 5. Laporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan, ya, kemajuan belajar. Nah, sebelum itu ada tiga teori, dah. Ada 3 teori dalam penyusunan deskripsi. Boleh Bapak Ibu baca, ada 3 penyusunan deskripsi itu mau mengambil bentuk yang seperti apa. Ya, terserah mau mengambil bentuk yang seperti apa. Di sini ada 3. Pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Ya, di bawah. Ini yang nomor 2. Ini yang nomor 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi kita lihat dari capaian pembelajarannya.
Ya, capaian pembelajaran. Tapi ditekankan itu kepada indikatornya atau TP-nya. Kemudian yang kedua, penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Lebih spesifik lagi. Kalau capaian pembelajaran itu istilahnya umum, ya. Kalau alur tujuan pembelajaran lebih spesifik lagi atau lebih mengkhususkan lagi. Nah, boleh menggunakan yang Mana CP, jawabannya, Nak? boleh yang Nah, menggunakan kolomnya alur bagus-bagus kayak tujuan gitu. pembelajaran. Ya. Yang ketiga, Desi. penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Ya, mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Nah, Coba terserah cepat kita dikit. mau pakai yang mana. Bapak Ibu, dalam pembentukan lapor. Nah, ini nah. Ada yang paling bawah, format laporan hasil belajar. Format laporan hasil belajar. Ini bentuk lapornya seperti ini ya. Nama, SN, kemudian madrasahnya atau sekolahnya, alamat, kelas, fase, semester, tahun pelajaran. Nah, di situ kenapa Quran hadis di kosong CP-nya Bapak Ibu? Karena Quran hadis belum ada bentuk capaian pembelajarannya ya. Kayak pelajaran-pelajaran yang madrasah, fikih, akidah akhlak, nah itu belum ada capaian pembelajarannya. Kalau pelajaran umum, itu insya Allah sudah ada CP-nya semua. Nah, kemudian ekstrakurikulernya ditulis juga. Sama lah bentuk lapornya dengan lapor-lapor yang terdahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, penambahannya tadi, kalau ada karya-karya siswa kita, itu dapat bentuk portofolionya itu dapat penilaian juga Bapak Ibu. Nah, ini kan ada yang di bawah ini. Contoh-contoh kegiatan. Nah, ada bentuk contoh-contoh ke P5 ya. P5, contoh-contoh bentuk ke P5. Kenapa dicantumkan juga? Karena kita sudah kurikulum merdeka, ada P5-nya atau karyanya. Ya, tema-tema P5-nya itu ada. Itu kita cantumkan. Oke, Bapak Ibu. Sedikit tentang pembahasan kita pada hari ini. Tentang hasil asesmen. Mungkin ada yang bisa kita sharingkan? Ada yang bisa kita sharingkan untuk pertemuan kita pada hari ini? Pak Ibu? Mohon maaf Bu, saya kurang paham LK 4.1 ini penyusunan rubrik asesmen ini loh Bu. 4.1. Ya, penyusunan rubrik 4.1. asesmen ini. Yang mana? Di dalam modul nih ada ya LK ya? Ada. Iya Bu. Kita cari. Nggak usah kita buka LK. Di dalam LK 4.1 itu suara. Suara. Kita lihat LK 4 dulu ya Bapak Ibu ya.
Halo suaranya. Siap. Nampak Bapak Ibu? Nampak. Pak. Di LK 4.1 penyusunan rubrik asesmen. Nah, kriteria 1 ini merupakan deskriptor dan kualitatif dan rentang nilai. Berarti yang kita tulis di sini nilai dan deskripsinya Bapak Ibu. Ya, narasinya. Nilai dan narasinya. Begitu juga dengan kriteria 2 dan kriteria 3 ini. Ya. Aspek yang dinilai apa? Nah. Tuh, jadi kedua-duanya kita buat. Ada nilai dan ada narasi. Oke? Apalagi Bapak Ibu? Kalau LK 4.2 kualitas bukti. Buktinya indikator 1 seperti apa? Indikator 2 ya TP-nya atau tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau ada yang berkebutuhan khusus ditulis, kalau tidak ada kosongkan saja. Kemudian deskripsi kemampuan dan nilai rata. Ada ya di modul itu ada ya contoh-contohnya ada tidak ya? Nggak ada ya di modul contohnya ya. Ada ketemu enggak Bapak Ibu kalau di modul contohnya? Cara membuat ini rubrik penilaian ini. Itu menggunakan kata-kata yang nangka enggak, Bu? Ya. Seperti baik, nilainya 80. Kalau kita baca-baca tuh ada lah Bapak Ibu. Misalnya ini nah tentang tidak nampak. Tapi bukan pelajaran PAI. Ke pelajaran yang umum kayaknya ini. Umum. Pelajaran umum. Instrumen asesmen dalam bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab. Berdasarkan deskripsi kemampuannya ini nah Bapak Ibu. Misal, mengidentifikasikan bunyi huruf hijaiyah. Nah, deskripsi kemampuannya di sini. Kemudian kemampuan membedakan bunyi huruf hijaiyah yang mirip. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian kemampuan membedakan bunyi harokat panjang pendek. Nah, indikatornya tadi mampu membedakan, mengidentifikasikan bunyi. Kemudian kalau yang bukti indikator 2 apa misalnya? Membedakan bunyi huruf hijaiyah. Nah, kalau deskripsi kemampuannya kita tinggal tambah aja kemampuan dalam mengidentifikasikan huruf hijaiyah. Bentuknya seperti itu. Ya, LK selanjutnya LK 4.3. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Mulai kita membuat nilai sumatif. Nah, diisi sumatif 1, tuliskan lingkup materinya. Kita bahas tentang apa? Ya, lingkup materi kita itu tentang apa di sumatif 1. Ditulis di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian sumatif 2 juga lingkup materinya apa ditulis. Lingkup 3, sumatif 3 ditulis juga. Kalau ada yang berkebutuhan sesuai kebutuhan ini ya, sesuai kebutuhan. Kalau ada, kalau kita mau membuat lagi. Kalau tidak, ya cukup 2. Nah, diisi nilainya.
Ini kita kira-kira saja nilainya 85. Narasinya seperti apa? Ini ditulis. Nah, ini kalau ada non tesnya boleh, kalau tidak ada nggak apa-apa. Kemudian tes. Tes ini berarti ujian semester. Ya, ujian semester. Kemudian nilai akhir sumatif, nilai lapor, dan dapatlah kita deskripsinya. Ya, dari 3 ini tadi. Kalau mau dibikin 2 deskripsinya boleh, mau dibikin 3 boleh. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ini nengok ibu ya. laporan hasil asesmen atau lapor ya. Ini nak. Bukan belum. Ini. Akila, maju. Ini pelaporan kuantitatif, ini pelaporan kualitatif. Jadi dibuat juga nanti bentuk kuantitatif. Kemudian dibuat juga bentuk pelaporan kualitatifnya. Yang terakhir baru kita membuat rapor. Rapornya sesuai dengan rapor kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu, siap kita bekerja. Jadi di sini di KB 4 ini ada 4 LK. Ya, ada 4 LK yang harus kita kerjakan. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa kita komunikasikan lagi. Ada yang baru bergabung? Ini udah LK 5. LK 5 tentang modul. Oke, Bapak Ibu, ada yang mesti kita diskusikan? Ya, boleh. Ya. Allah cukup, Bu. Astagfirullah. Akhir. Aduh. Habil. Maisir. Mana Maisir? Hanya iklan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Ada cuman tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sharing kita atau cukup? Ini Bu. Cukup? Bu. Kalau cukup, nanti malam Ya, Bu. pick up lagi sama Pak Nispi ya, jam 8 malam ya. Bu Pak Roni mau nanya, Bu. Siapa? Pak Doni mau tanya, Bu. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ini Bu. Sharing aja. Saya mau tanya sedikit Bu ya. Ya, silakan. Pengisian deskripsi dulu. Itu apakah kita ngisi TP-nya atau CP, Bu? Deskripsi, tadi kan udah disampaikan Pak, ada 3 cara Pak. Ya, ada 3 cara. Yang pertama kita boleh menggunakan CP atau capaian pembelajaran. Boleh kita menggunakan alur tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran. Yang ketiga, mengambil dari poin-poin penting materi. Nah, silakan kita mau pakai yang mana? Mau CP, mau TP, apa? Atau kita mengambil dari poin-poin penting materi. Demikian Pak Doni. Oke, Bu. Makasih, Bu. Saya Bu mau Ada nanya tambahan Bu. dari kawan-kawan yang lain berdasarkan pengalamannya dalam membuat pelaporan atau hasil asesmen. Mungkin ada yang bisa sharing. Saya tuh lebih tertarik yang wali kelas. Ada yang menjadi wali kelas enggak Bapak Ibu? Ada yang menjadi wali kelas? Pak Hadi jadi wali kelas ya? Iya, Bu, wali kelas, Bu. Hah? Iya, Bu. Ya, coba Pak ceritakan Pak macam mana dalam pembuatan lapor. Kalau di SMK itu kan semua rapor sudah menggunakan aplikasi, Bu ya. Jadi kami wali kelas itu hanya menunggu distribusi dari guru-guru. Ketika guru-guru sudah input, kami wali kelas hanya tinggal menunggu. Nanti ketika sudah semua terkirim pada kami wali kelas, kami tinggal nge-print aja sih, Bu. Gitu. Ya. Jadi kita kalau wali kelas
istilahnya nampung ya Bapak Ibu ya. Iya, Menampung tinggal nampung nilai. aja, Bu. Menampung nilai. Ya. Jadi nilai yang kita dapat itu sudah baku, nggak bisa kita tambah-tambah. Ya, Dak? Iya, Kalau Bu. ada nilai anaknya itu A, ya sudah A nilainya. Nggak bisa lagi kita tambah-tambah B, tidak bisa kita tambah C, dan lain sebagainya. Ya, tapi walaupun bagaimana seperti itu, kita sebagai guru bidang studi harus mengetahui juga. Karena kan kita mau ngasih nilai ke wali kelas, kita harus paham bagaimana cara kita memberi nilai itu. Oke, tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana cara memasukkan nilai-nilai tersebut. Ada berapa lingkup materi? Misalnya 5. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4, sumatif 5. Berarti kita 5 kali melaksanakan sumatif berdasarkan lingkup materi kita 5. Ya. Tiap bulan itu kita habiskan 1 lingkup materi, 1 bab materi, Bapak Ibu. Kalau kami di SD, khususnya saya ya, Iya. bab 1 itu saya habiskan 1 bulan. Bab 2 1 bulan, bab 3 1 bulan, sampai bab kelima. Karena cuma ada 10 bab. 10 bab dibagi 2. Semester 1, 5 bab, semester 2, 5 bab. Nah, setelah habis pembahasan bab, kita bikin sumatif. Ya, kita bikin asesmen sumatifnya. Kita ujian. Istilahnya mid lah ya, kalau bahasa dulunya mid. Mid, ulangan bulanan. Nah, itu tertulis kita bikin soalnya berapa butir, tidak usah banyak-banyak. Ya, tidak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kemampuan siswa kita lah. Dan seberapa berat materi. Kalau materinya ringan tentang pembahasan apa, boleh kita perbanyak atau kita perkaya. Tapi kalau materinya hot, ada kan pembelajaran hot itu kan? Ada. Nah, jadi pertanyaannya nggak usah banyak-banyak. Akan membuat siswa kita kebingungan atau tidak paham atau tambah tidak ngerti. Jadi disesuaikan. Ya, jadi ada baiknya kita melaksanakan sumatif itu selesai bab kita laksanakan sumatif. Per bulan, misalnya per bulan. Tapi kalau formatif mau kita laksanakan setelah kita pembelajaran tatap muka dengan siswa, langsung. Karena bentuknya kan tidak mesti tertulis. Misal tentang menghafal surah An-Nas. Sedetik itu juga kita selesai mengajarkan, menjelaskan, dan menghafal, dan membaca. Kita bisa langsung tes siswa kita. Langsung kita tanya. Misal, Sultan, hafal surah An-Nas? Hafal. Oke, langsung kita ambil nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ayat itu? Surah An-Nas 6. Oh, hafal. Kita checklist hafal. Seperti itu, formatif dan perbedaan formatif dan sumatif. Jadi kalau lapor tadi, kita sebagai wali kelas memang gampang, kata Pak Adi tadi, memang sangat gampang. Karena kita cuma menampung nilai-nilai dari para guru bidang studi yang lain. Nah, oke, Pak Ibu, bisa dipahami sampai sini? Bisa, insya Allah. Insya Allah. Kalau tidak paham nanti tanya sama Pak Nispi ya, lebih kaya beliau tentang ilmu. Kalau kita ini sama, derajat kita sama Bapak Ibu. Guru SD. Saya lagi rendah lagi guru SD. Ya, Bapak Ibu ada guru SMP, SMA, SMK. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Bu Munafia. Oke, Ya, silakan. Oke, untuk ini Bu, yang LK 4.3 pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Kalau untuk yang misalnya guru PA yang SD itu kan kita kan sudah punya aplikasi rapor enggak Bu itu? Betul, aplikasi lapor. Ya, aplikasi rapot itu kan sudah secara otomatis kita bisa memasukkan semua lingkup materi yang sesuai di buku ajar kita. Nah, itu dan apa ya? Ini kan nilainya otomatis sudah ada sendiri ya, Pak ya. Nah, di situ deskripsikan yang muncul nilai tertinggi dengan nilai terendah, nilai yang nilai bimbingan sama nilai yang tidak perlu bimbingan itu, nah Bu. Bisa diambil dari rapor langsung apa ya Bu ya?
Boleh, silakan, silakan Ibu. Oh ya, Bu. Silakan. Kalau memang ada rumusnya yang seperti itu kan, ada kan? Iya. Mailing rumusnya itu seperti itu, dia langsung muncul nilainya, deskripsinya juga langsung muncul, boleh, Ya. boleh digunakan. Kemudian kalau untuk apa namanya itu siswa yang perlu bimbingan, itu nanti ada kolom tersendiri. Kalau untuk kita secara pribadi, ya sebelum kita menyerahkan kepada guru kelas, itu kita bedakan apa namanya deskripsi kemampuan kolom ini, kemudian ada tambahan lagi, ada tambahan perlu bimbingan di situ ya. Kolom Iya, Bu. selanjutnya perlu bimbingan mengenai ini. Tetapi di dalam penulisan lapor itu kolomnya nggak boleh dipisah, dia tetap satu kolom. Misalnya namanya Yunita mampu dalam ini, kemudian Iya. Perlu bimbingan. kemudian perlu bimbingan pada bagian ini. Nah, dia satu kolom. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada guru kelas itu terpisah. Ya, Oke. biar bisa ada apa namanya istilahnya tuh titik terang lah. Oh, anak ini perlu bimbingan ketika bagian ini. Oke, Bapak Ibu, Iya, Bu. lebih gampang kalau ada rumusnya itu ya. Kalau di K13 itu KD-KD-nya muncul ya, Dak? Iya, Kalau Bu. di K13 namanya KD. KD-nya muncul untuk dilapor itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Nanti boleh via telepon atau via SMS atau WA. Kalau lambat saya respon, mohon maaf. Ya, namanya banyak kerjaan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau semampu saya tahu, insya Allah kita saling bantu ya, kita saling bekerja sama. Oke Bapak Ibu, kalau cukup, saya secara pribadi mohon maaf ketika dalam penyampaian banyak kekurangan, ataupun banyak juga nanti ada terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya secara pribadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Perlu bimbingan juga. Pak Dali, bisa kita tutup Pak Dali? Ya, bisa Bu. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya selaku guru pamong membersamai Bapak Ibu selama 20 hari ke depan. Banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Ada lebihnya dari saya, tolong dimanfaatkan. Kalau tidak bermanfaat, balikkan ke saya. Ya Bapak Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dali muncul, Pak Dali orang mau foto. Pak Dali muncul, orang mau foto. Halaman 33. Oke, siap. Pak Hidayah, silakan. 3, 2, 1, smile. Verbal dan nominal, bukan? Nah, coba dilihat apa itu Oke. kata, apa Jempolnya dong. Di situ ada dikatakan di kalimat pertama, jenis kata dan kelompok kata itu sama juga dengan frasa dan kelompok dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil reklamasi. Oke, saya selamat beraktivitas sekali Bapak Ibu. Maaf saya sudah mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Rabu. Mudah-mudahan bertemu dan menikmatinya bersama Pak Nispi. Ya, insya Allah. Kalau bisa, kalau waktunya ketemu. Oke, say goodbye. Bye. Kan verbal.